Setahu saya mobil saya cuman kebalik gitu. Terus api udah gede. Tolong Ciawi 2, tolong Ciawi 2. Astagfirullahaladzim. Maka total yang diangkut itu adalah menjadi sekitar 21,9 ton. Artinya terjadi overloading yang masif di sini. Hampir 25.000 kejadian kecelakaan angkutan barang. Dan rata-rata itu diakibatkan oleh kelalaian. Di sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 17.280 kendaraan truk atau tronton yang terlibat kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan raya di seluruh wilayah Indonesia. Remblong menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Salah satu peristiwa yang cukup mencuri perhatian publik terjadi tepat di tempat saya berada saat ini. Tepatnya di depan gerbang tol Ciawi 2, kilometer 41+400 arah Jakarta. Sebanyak 8 orang tewas dan belasan lainnya terluka akibat kendaraannya dihantam sebuah truk yang tengah mengantri di gerbang tol. Tak hanya sampai di situ, bahkan dalam jarak sepekan, ada sejumlah kecelakaan truk lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa. Peristiwa ini seolah menjadi peringatan bahwa keselamatan transportasi di Indonesia berada dalam kondisi darurat. Benarkah faktor kelalaian dalam mempersiapkan kendaraan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Pulse. Sebanyak 8 orang meregang nyawa dan 11 lainnya luka-luka dalam tabrakan beruntun di pintu tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Tolong Ciawi 2, tolong Ciawi 2. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan ini diduga akibat sebuah truk pengangkut galon air mengalami remblong hingga menabrak kendaraan yang sedang mengantri untuk melakukan transaksi pembayaran tol. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim DVI Polri Jawa Barat mengidentifikasi 6 dari korban meninggal dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2. Ke-6 jenazah telah diserahkan ke keluarga untuk dikebumikan. Sementara 2 jenazah lain masih dalam proses identifikasi karena mengalami luka bakar 100%. Kami, tim DVI Polda Jabar pada hari ini telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban.
Adapun identitas para korban laki-laki yang telah teridentifikasi adalah Budiman, 45 tahun, Yana Mulyana, 42 tahun, Asep Pardila, 40 tahun, Supardi, 39 tahun, dan Rahmat Gunawan, 53 tahun. Kelima korban berasal dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, satu-satunya korban perempuan yang telah diidentifikasi adalah Vika Agustina, 16 tahun, berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Usai kecelakaan truk maut, tim gabungan kepolisian dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara pada Rabu 5 Februari 2025. Analisis menggunakan teknik traffic accident analysis, upaya itu memungkinkan pihak berwenang untuk memahami kejadian secara 3 dimensi, yaitu sebelum, setelah, dan saat terjadinya kecelakaan. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita tidak bulan awal. Tentunya kami akan melakukan evaluasi. Bulan awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut maka kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah dari blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan tindakan. Sejumlah saksi dari kecelakaan maut ini pun sudah diperiksa Satlantas Polrestabes Bogor Kota. Salah satunya adalah Anggi, istri pengemudi truk. Usai diperiksa, Anggi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban kecelakaan. Dia mintai keterangan. Gitu. Dia mohon maaf sebesar-besarnya buat keluarga korban dari kecelakaan ini. Udah itu aja. Saat ini saya berada di unit laka di ruas tol Ciawi kilometer 45. Ini merupakan tempat penampungan dari sejumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 kilometer 41+400 arah Jakarta pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Di belakang saya ini adalah sejumlah kendaraan yang sudah ditampung sementara di sini dan saat ini sudah terpasang garis polisi sehingga kami tidak bisa mendekat lebih jauh. Namun saya bisa perlihatkan di dalam sana ini ada 2 kendaraan yang terlibat. Satu merupakan truk besar yang mengangkut minuman kemasan ataupun air kemasan di dalam galon dan juga ada 1 minibus yang dalam kondisi rusak parah dan terbakar akibat kecelakaan maut ini. Sementara di sisi sebaliknya, ini total ada 3 kendaraan. Ini ada 2 minibus dan juga 1 sedan. Untuk minibus juga dalam kondisi ringsek pasca kecelakaan maut tersebut. Saat ini kendaraan sudah dievakuasi pasca kecelakaan, di mana total ada 7 kendaraan yang terlibat. 1 merupakan truk besar, 5 minibus, dan juga 1 sedan. 3 kendaraan terbakar, sementara yang lainnya rusak parah. Terkait fakta bahwa truk penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 yang rutin melakukan uji kir di Dishub DKI Jakarta, tim iNews File menemui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Baik, terkait dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk kendaraan yang kemarin kecelakaan di Ciawi, pada tanggal 11 November 2024 yang bersangkutan sudah melakukan kir, dan tentu pelaksanaannya pada saat itu yang kendaraan diuji itu memenuhi syarat dan layak jalan sehingga diterbitkan kir untuk jangka waktu 6 bulan selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan di unit pengujian itu ternyata memenuhi syarat, batas ambang minimal yang dipersyaratkan semuanya terpenuhi, dan terbukti bahwa setelah lebih kurang 4 bulan kendaraan tersebut diberikan uji itu berfungsi dengan baik dan beroperasi normal. Tapi memang yang menjadi kendala pada saat operasionalnya, setelah kami lakukan pengecekan, ternyata kendaraan tersebut kapasitas angkutnya atau GBP-nya itu hanya 11,2 ton. Tetapi yang bersangkutan mengangkut galon yang cukup masif 1.125 galon
yang jika kita ekuivalensikan dengan galon isi 19 liter per galon, maka total yang diangkut itu adalah menjadi sekitar 21,9 ton. Artinya terjadi overloading yang masif di sini. Dan biasanya begitu terjadi overload, maka apalagi di jalan turunan, maka dalam kondisi normal rem yang sudah diuji itu akan berkurang daya pengeremannya. Ini yang menyebabkan salah satu sebab kenapa kemudian truk tersebut lepas kendali. Dua minggu setelah kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi, seperti apa kondisi korban luka saat ini? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Anak saya luka di kepalanya, kayak saya, sama tangan, sama di sini ini memar. Saya sudah berada di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengetahui langsung seperti apa kondisi belasan korban pasca insiden kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu korban selamat dalam insiden kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sugiyarti. Bu Sugiyarti, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya suami Ibu dalam peristiwa kecelakaan tersebut, Ibu. Kan waktu itu bagaimana kronologi kecelakaan terjadi? Saya dari rumah jam 9. Pas waktu itu mau ini kartu tol itu nggak bisa, tap itu nggak bisa, kayaknya kartunya rusak. Terus saya bilang coba minta tolong sama petugasnya. Kata suami saya, iya. Suami saya langsung turun. Kata petugasnya minta tolong sama yang belakang. Kata suami, iya. Kata suami saya langsung pergi ke dekat mobil. Kata suami saya mah ambilin uang, nanti buat bayar yang belakang. Oke. Katanya uang tunai untuk bayar ke pemilik kartunya. Pas saya mau ngambil tas, kata suami saya di tas uangnya, saya belum buka sama sekali, baru mau buka tas. Udah kejadiannya gitu aja. Ditabrak mobilnya? Iya, ditabrak. Pas itu saya juga udah nggak ingat, saya ingatnya mah anak saya teriak-teriak di mobil. Anak Ibu usia? Usia 3,5 tahun. 3,5 tahun? Iya. Itu teriak-teriak bilang, mama takut, mama ayah, mama takut gitu. Mama ayah, mama takut gitu. Kata saya itu ada yang nolongin itu ibu-ibu, katanya jangan anaknya saya aja, katanya yang ngambil, ibunya di sini, katanya tungguin, katanya. Itu saya udah nggak gitu sadar. Setahu saya ibu itu yang ngambil anak saya, kan duduknya paling belakang. Pas saya masih rada sadar, saya bilang, suami saya di mana? Suami saya di mana? Kata si ibu itu, ibu katanya apinya udah gede, udah nggak bisa, nanti aja katanya. Nanti aja kalau ini biar petugas aja yang nolongin, katanya. Mobil Ibu terbakar? Mobil saya paling depan enggak terbakar. Setahu saya itu, saya lihat pas sadar, masih rada sadar sedikit itu, mobil truknya kayaknya yang kebakar itu, setahu saya. Jadi waktu itu api dari kendaraan? Ya, dari kendaraan belakang, terus yang saya lihat, benar-benar saya lihat itu truknya. Dan posisi suami Ibu waktu itu di luar mobil? Di mobil, ya di luar mobil. Karena sebelah sedang kanan, meminjam kartu tol? Iya, kejadiannya itu terlalu cepat. Saya juga nggak nyangka kalau sampai terjadi kayak gini.
Padahal suami saya itu sebenarnya ya, kalau bisa dibilang itu segalanya buat keluarga. Saya juga seukur bisa tergantung sama suami, nggak bisa kerja apa-apa, enggak. Segalanya tergantung sama suami. Kadang-kadang saya itu mikirnya ke depannya harus gimana juga saya nggak tahu sama anak-anak. Sedangkan saya itu, anak saya masih kecil, yang satu baru SMP kelas 3, yang satu masih balita. Rasa sedih itu kayak nggak bisa diungkapin gimana itu nggak bisa. Saya selalu nangis sama anak saya. Kedepannya bagaimana? Hidup kelanjutannya bagaimana? Saya udah nggak ngerti lagi sekarang. Yang saya sedihin cuman itu aja. Bukan kepergian bapaknya yang udah nggak ada, saya ikhlasin, saya ikhlas, bener-bener ikhlas. Cuma yang saya pikirin itu kehidupan saya ke depannya. Itu aja. Dan setelah kecelakaan, Ibu kondisinya dengan anak Ibu yang ikut usia 3,5 tahun bagaimana luka-lukanya? Anak saya luka di kepalanya kayak saya. Itu dia posisi duduk di kursi belakang? Di kursi belakang. Ibu juga seperti apa kondisinya? Sekarang saya alhamdulillah lebih baik. Ini ada di perban ini? Iya. Ada cedera di kepala? Ada cedera di kepala, sama tangan, sama di sini ini memar. Tangan ada luka patah atau apa? Enggak, kalau patah mah enggak, lecet aja yang kayak gini. Gores ya Ibu ya? Iya. Setelah itu yang diingat setelah kecelakaan, proses evakuasi ke rumah sakit bagaimana? Saya kurang ingat juga ya, saya masuk ambulan, jadi saya udah nggak inget lagi. Saya udah inget-ingetnya itu, saya udah di rumah sakit, udah dijahit, anak saya nangis, ayah, katanya ayah, takut saya kayak mau pulang. Ingat saya itu. Kondisi suami meninggal di tempat atau sempat dilarikan? Meninggal di tempat. Karena langsung dihantam truk. Iya. Mungkin dihantam dari truk, terus dari belakang mungkin langsung kan itu kan mobil kan berderet gitu ya. Jadi mungkin keseret dari belakang. Tahu kena mobil apa saya kurang tahu ya, pas kejadiannya itu udah nggak inget lagi. Jadi dari belakang itu udah api, jadi saya kurang inget juga. Setahu saya mobil saya cuman kebalik gitu, ya. Terus api udah gede. Dan karena posisi suami Ibu di luar mobil, iya, tidak selamat. Iya, tidak selamat. Saya juga tahunya suami saya kalau nggak selamat itu anak saya lihat dari TikTok. Anak Ibu yang pertama kali tahu dari media sosial? Iya, katanya mama, ini pakai baju warna kuning, jaket hitam, celana biru, itu bener ayah ya? Emang kenapa kak? Oh ayah teh keadaan kayak gini, katanya. Mam kepengen tahu? Enggak, mama mah nggak kepengen tahu berita-berita yang nggak ini nanti jadi keinget yang udah itu, keinget terus, kata saya. Oh iya mas, yang saya sedihin, kadang saya sedihin itu bener-bener sedih itu. Anak saya yang gede itu paling dekat sama bapaknya. Pas kejadian itu nggak mau makan, itu bilangnya mau nungguin ayah pulang makannya. Jadi sampai sekarang itu, ayo makan, nungguin ayah pulang. Saya sedihnya itu aja. Kemudian pasca kecelakaan, ini Ibu mengikuti proses yang saat ini bergulir, penyidikan kecelakaannya, iya. Sopir truk yang mengendarai, sudah tahu update-nya? Belum tahu juga, saya juga belum tahu supirnya yang mana, keluarganya yang mana, belum tahu. Tapi menurut Ibu, ini ada unsur kelalaian dalam insiden kecelakaan tragis ini? Karena ini kan ibaratnya musibah, jadi nggak bisa saya suujon, oh
ini kelalaian atau ini gimana. Soalnya saya juga belum tahu persisnya yang gimana, belum tahu. Jadi saya nggak mau berandai-andai. Mudah-mudahan Bapak supirnya juga cepat sembuh. Juga saya pasrahin aja sama Bapak yang berwenang. Penyelidikan kasus kecelakaan ini masih bergulir, namun ada dugaan-dugaan sementara termasuk remblong. Truk ini mengalami remblong. Harapan Ibu pasca kecelakaan ini seperti apa? Ini kan tragis sekali, bahkan merenggut nyawa suami Ibu. Harapan saya mudah-mudahan nantinya kalau Bapak supirnya udah sembuh, udah bisa dimintain keterangan, semoga Bapak supirnya juga hati-hati kalau dalam berkendaraan. Jangan sampai lalai dalam berkendaraan. Soalnya kalau misalkan kejadian ini terulang lagi, kasihan di Bapak supirnya juga. Baik, Bu Sugiyarti, semoga insiden kecelakaan serupa tidak terulang, tidak ada lagi nyawa yang melayang akibat kecelakaan lalu lintas. Dan semoga juga Bu Sugiyarti dan keluarga diberikan ketabahan, terus berduka cita sekali lagi atas meninggalnya almarhum suami Ibu. Terima kasih banyak telah berbagi untuk iNews Pals. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Seperti apa kondisi korban kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2? Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama RSUD Ciawi, Fusia Mediawati. Bu Fusia, ini dari belasan korban yang terluka akibat insiden, seluruhnya dirawat di sini? Ya, betul. 11 pasien yang datang ke kita, korban hidup, semua datang ke RSUD Ciawi, namun yang kita rawat pada hari itu ada 9 orang. 9, 2 dipulangkan? 2 dipulangkan, karena memang masuk di zona hijau ya, bisa rawat jalan. Oke, dari 11 korban yang kemudian dilarikan ke sini, seperti apa kondisinya pasca kecelakaan, Bu? Pada waktu masuk ya tentu saja berat ya, ada 3 pasien yang dengan kondisi sangat berat, kemudian ada 2 pasien yang ringan dan selebihnya dalam kondisi sedang. Semua pasien yang datang ke kita pada umumnya itu adalah trauma kepala. Cedera kepala sedang sampai cedera kepala ringan memang. Ya pada saat datang itu memang luar biasa sih, kelihatan betul memang berat ya. Tapi dengan perawatan dengan penanganan kita ya alhamdulillah pada hari ke-7 ini semua pasien yang kita rawat sudah pulih, hanya 1 orang yang kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke, tapi dari 3 korban luka parah ini termasuk dengan trauma di bagian kepala, apakah termasuk dengan sopir truk? Ya, betul. Termasuk salah satu dari 3 korban di zona merah ini adalah sopir truk. Oke, ini kan ada trauma di bagian kepala. Kondisinya sudah bisa dimintai keterangan setelah itu? Kalau kita bicara dari medis, mungkin kita menyampaikannya adalah sudah bisa menjawab pertanyaan dokter spesialis yang merawat dengan baik. Sudah bisa merespon Sudah komunikasi. bisa merespon. Kelalaian manusia menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Sayangnya masih ada oknum nakal yang bermain mata dan meloloskan mobil tak layak jalan saat pengujian kendaraan bermotor. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Kan kalau udah kita ngasih uang ke petugas, kita bisa berlulus di sini juga. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, di sepanjang tahun 2024, periode Januari hingga Desember 2024, ada sebanyak 152.000 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 27.000 jiwa melayang. Dari angka tersebut, ada sebanyak 17.280 kecelakaan yang melibatkan kendaraan berjenis truk maupun tronton di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Korlantas Polri, ada 3 faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor kelalaian manusia menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyumbang angka 61%. Yang kedua adalah faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%. Dan yang ketiga adalah faktor kondisi kendaraan yang menyumbang angka 9%. Tahun 2022, tim Ainis Files mendatangi salah satu tempat uji kir. Saat berada di lokasi, tim Ainis Files didatangi sejumlah calo yang mengaku bisa membantu proses uji kir hanya dalam kurun waktu 1 hari. Meski kendaraan yang dibawa tim Ainis Files tidak layak jalan, namun dengan membayar biaya Rp750.000, kendaraan yang dibawa tim Ainis Files dinyatakan lolos uji kir. Dari 2020 itu, ini kirain setahun doang, periode doang. Gimana dong? Ini berarti dari 2017. Itu mah turun ya Pak, mobilnya mobil 2017. Oh dibeli 2020 udah 2 tahun ini. 2 tahunnya, 2 tahun ini 2 tahun juga ya. 2 tahun. Waktu itu sih katanya ini kalau mau di sekarang mah bisa ini, kalau mau dibikinin mau dibikinin dulu sekarang bisa. Nah, sekarang kalau ini kan harus booking dulu. Nah, kalau ini bisa. Oke, ini bisa cepat. Kalau sekarang booking mau datang besok bisa. Besok tuh ada yang nggak beres. Bukan nggak masalah tidak ya. Bukan nggak apa ya. Bukan dulu. Kalau nyampe 100. Sebelum berangkat uji kelayakan kendaraan atau uji kir, kami memeriksa dulu kondisi dan kelengkapan kendaraan. Sudah dipastikan kalau kendaraan yang akan kami uji tidak layak jalan. 2 ban mobil sudah gundul dan lampu sen tidak berfungsi. Sebelum mengikuti uji kir, tim Ainis Files mengantri selama 2 jam. Selanjutnya, kendaraan kami diminta masuk menjalani sejumlah pemeriksaan kelayakan kendaraan. Di sini, kendaraan yang kami bawa diperiksa mulai dari cek kondisi lampu depan, lampu jarak jauh, lampu sen 4 sisi, lampu rem belakang, serta klakson. Dilanjutkan dengan cek kondisi emisi, kondisi rem, kondisi ban, hingga kondisi mesin bagian bawah. Tanpa sepengetahuan kami, ternyata saat sedang berjalan pengujian kendaraan, sopir telah dimintai sejumlah uang untuk ACC ban botak dan lampu rem agar lolos pengujiannya. Udah kan kalau udah kita kasih uang ke petugas, nggak bisa. Dulu kan mesti jadi tinggal ya. Ya lu kartu itu yang kita baru. Cuman itu kan pasti digoreng. Itu nanti sampai 6 bulan berikutnya nanti kan tuh baru. Oke. Sama ya berarti ya. Lampu sama ini ya. Iya lampu sama apa yang ban itu.
Kalau orang lain satu kayu dong bisa 50. Saya mungkin kenal deket banget. Ya, jadi 60.000. Nah dari situ bilangnya ACC. Saya ngeluarkan uang lagi 60.000 di situ. Setelah dikirain saya ban botak itu sama lampu itu suruh pulang. Ternyata masih bisa di situ, Pak. Gitu. Selanjutnya kami meminta kwitansi pembayaran uji kir beserta ongkos jasa perantara yang dikenakan kepada kami sebesar Rp750.000. Oh yang dibolong ini tuh ya? Karena udah 2 kali ya? Ya itu kan dibolong ini. Tiap selanjutnya ganti baru ya? Oke. Kalau udah nggak putus. Ya. Nah, makan ya? Ya, kasih. Baik, saat ini kami untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Jakarta ini sudah menerapkan full cycle. Artinya keseluruhan sistem itu sudah terdigitalisasi dengan baik. Nah, di lajur mekanis ini keseluruhannya sudah computerized. Tidak ada lagi yang namanya pengemudi bersentuhan dengan petugas kami. Dan ini yang kita hindari agar tidak terjadi potensi pungli. Hampir 25.000 kejadian kecelakaan angkutan barang, dan rata-rata itu diakibatkan oleh kelalaian. Kasus kecelakaan truk akibat remblong kembali terjadi. Sabtu 8 Februari 2025 lalu, truk bermuatan batu menimpa sebuah minibus di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka akibat insiden kecelakaan itu. Minibus ya, minibus Avanza. Saat ini sedang evakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran muatan batu yang ada di dalam truk menimpa badan kendaraan dan menyebabkan seluruh korban terjepit. Tutupin. Tinggal ini. Mang, bacaan, Mang. Mobil naik maju dulu. Motor. Satu korban lagi, alhamdulillah berhasil dievakuasi dan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk bermuatan batu melaju dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi. Saat melewati jalan lurus yang menurun, diduga rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga truk melaju tak terkendali. Truk kemudian terguling ke sebelah kanan jalan dan menimpa mobil yang datang dari arah berlawanan. Ketika situasi jalan lurus dan agak menurun, kemudian hilang kendali ya. Untuk keterangan awal dari pengemudi bahwa sistem pengereman tidak berfungsi. Setelah hilang kendali, oleng ke kanan menimpa minibus ya yang berlawanan. Kecelakaan truk akibat remblong lainnya terjadi di Jalan Raya Sekardadi, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada Minggu 9 Februari 2025. Truk bermuatan semen itu terguling setelah sebelumnya menabrak 2 mobil, 1 sepeda motor, warung, dan pohon perindang. Akibat kecelakaan itu, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian termasuk supir truk. Kejadian nahas itu terjadi di jalan menurun. Supir truk bermuatan 450 sak semen itu tak mampu menguasai laju kendaraannya, sehingga keluar jalur dan menabrak pohon hingga tumbang. Tak sampai di situ, truk kembali menabrak sebuah mobil yang sedang parkir di depan warung dan sebuah sepeda motor yang sedang melintas. Truk berbobot besar itu tetap bergerak maju dan menyerempet mobil pick-up yang parkir dan menabrak pengemudi yang saat itu sedang berdiri di sebelah mobilnya.
Truk baru berhenti setelah terguling yang mengakibatkan sopir tewas tergencet di balik kemudi. Untuk kecelakaan tahun 2024 aja itu hampir 25.000 kejadian kecelakaan angkutan barang. Dan rata-rata itu diakibatkan oleh kelalaian. Ada beberapa faktor kendaraan, tapi lebih banyak di kelalaian pengemudi. Jadi begini, dia bekerja sebenarnya sudah capek, tapi karena dia dikejar oleh kebutuhan di rumah, ya kebutuhan keuangan, akhirnya dia nge-push dirinya, memperberat kerjanya, dan akhirnya di jalan dia memaksakan dia ngantuk. Itu sih kebanyakan, akhirnya dia memaksakan dengan kopi, kemudian ada dengan minuman-minuman energi, tapi impact-nya kan tiba-tiba bisa jadi apa istilahnya itu, tidur mendadak dan itu sangat berbahaya. Faktor penyebab ini ada cukup banyak ya Mbak ya. Ada dari faktor paling utama itu adalah pengemudinya. Kedua mungkin adalah dari kendaraannya, kemudian dari jalan, infrastruktur, kemudian dari sistem di perusahaannya juga bisa, kemudian dari alam. Nah, ini yang memang mesti kita detailkan satu-satu sebelum kita merumuskan bahwa oh ini odol, oh ini pengemudi. Nah, ini masih ada, makanya ada yang namanya KNKT untuk menyelidiki ini. Kalau dari MT itu melihat sebenarnya komitmen pemerintah ini nggak ada, Mbak. Ya, sangat kurang. Karena kalau ini sudah jadi prioritas, maka akan banyak aturan regulasi yang dibuat untuk menunjang keselamatan ini. Contoh, dimensi truk, dimensi kendaraan harus sudah dibatasi. Tidak boleh ada lagi karoseri-karoseri yang bisa membuat over dimension. Kemudian di jalan juga, aparat penegak hukum harus benar-benar komit. Kalau sudah melihat memang dia overload, ya udah kandangin, berhentiin, pulangin. Nggak usah 86 di jalan, nggak usah aman di jalan. Nanti dia dari kota A lolos, kota B lolos, kota C kecelakaan. Padahal dari kota A sudah kedetek, dia sudah over di sini, tapi masih lolos ke sini. Nah, ini menurut saya ada lubang-lubang di bawah yang harus kita tutup. Plus ditambahin lagi, Mbak, ada aturan yang mewajibkan bahwa angkutan barang atau angkutan orang menggunakan alat penambah keselamatan, ya seperti ADAS. Itu jadi pada saat si pengemudi ngantuk, dia akan dapat warning. Pada saat si pengemudi udah keluar dari jalur, dari garis, akan dapat warning lagi. Apabila ada motor, mobil di sekitar, dia akan bunyi, Mbak, radar gitu. Jadi alat-alat ini sebenarnya sudah banyak di pasar, tapi tidak ada yang mau menginstruksikan untuk pasang. Kalau dilempar ke pasar, pasti pengusaha akan bilang, wah, kos buat kami. Ya, tapi balik lagi, kalau udah menjadi sebuah kewajiban, kalau pemerintah sudah mewajibkan dalam sebuah aturan, kemudian punishment-nya jelas, saya rasa itu akan dijalankan. Kalau sekarang mobil odol ketangkep, Mbak tahu dendanya berapa? Cuma 250.000. Ada di undang-undang lalu lintas. Jadi sangat kecil, Mbak, 250.000. Harusnya mungkin kalau menurut saya 30 juta gitu supaya kapok. Kemudian kalau ketangkep yang over dimension dipotong, yang overload dikandangin sekian bulan supaya kapok gitu kan. Banyak sebenarnya cara selama pemerintah benar-benar komit. Ini yang kami juga tidak melihat hal itu di pemerintah. Gitu. Kalau regulasi sudah banyak, Mbak. Sangat banyak regulasi aturan terkait odol. Eksekusinya yang nggak ada. Dan kalau bisa semua angkutan barang ini supaya tidak overweight, tidak overload, dipakein box aja, Mbak. Iya, box tertutup udah pasti dia tidak akan overload, gitu loh. Udah pasti juga dia tidak akan over dimension, karena memang settingannya udah seperti itu. Itu jadi tidak dilepas bak terbuka nanti dia naik lebih tinggi dari kabin pengemudi. Nah itu loh, Mbak. Jadi kalau udah pakai box semua udah aman. Jadi kita balik lagi regulasi di luar negeri begitu semua kok pakai box.
Oke, yang pasti adalah kesehatannya dulu, ya. Kedua, kendaraannya. Ketiga, yang dibawa, ya. Apakah yang dibawa sesuai dengan kapasitas? Apakah yang dibawa berbahaya atau tidak? Nah, ini yang harus mereka cek. Kemudian setelah akan jalan, apakah mereka melakukan pemeriksaan terhadap kendaraannya tersebut? Kadang cek remnya, cek bannya, cek baut-baut ban. Nah, ini harusnya dicek. Ini yang kadang di lapangan tuh tidak terjadi malah.